adalah pengajar dari SD Muhammadiyah Sapen. Untuk rundown acara akan kami bacakan. Nanti ada door prize yang menarik. Kemudian ada sesi tanya jawab. Harapan kami seluruh warga RW 06 dapat ikut aktif dalam acara ini sehingga menambah pengetahuan kita di dalam membangun pendidikan karakter dalam keluarga kita. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Dika Setiawan untuk menyampaikan materi terlebih dahulu dengan memperkenalkan diri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Mas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah virtual yang berada di rumah, mudah-mudahan yang pertama senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dalam keadaan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Sebagai ungkapan rasa syukur kita bermunajat dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas apa yang telah diberikan olehnya kepada kita. Sampailah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersama dalam acara Ngobras, yang mana pada kesempatan malam hari ini tema yang akan kita angkat yaitu membangun pendidikan karakter di dalam keluarga. Kurang lebih nanti 30 menit ke depan kami akan menyampaikan terkait materi ini. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan yang ketiga kami sampaikan bagi para bapak ibu sekalian yang pada tahun ini berkesempatan untuk menjalankan saum Ramadan, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan dari awal sampai nanti akhir di bulan Ramadan diterima di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan, dan insya Allah kelak kita semuanya akan dibalasi dengan limpahan pahala yang terbaik. Dan tak terasa ternyata kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan bermunajat dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan warga di RW 06 Demangan diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan kelimpahan rezeki untuk semuanya. Allahumma amin. Sebelum kami menyampaikan obrolan, ya, bukan materi tapi obrolan pada kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Seperti tersebut tadi, bahasanya kami selaku staf pengajar di SD Muhammadiyah Sapen, ya, berkesempatan pada malam hari ini untuk membersamai Bapak Ibu sekalian di RW 06 Demangan, Kota Yogyakarta. Selanjutnya ada satu hal yang nanti akan kami sampaikan terkait membangun karakter, ya, di lingkungan keluarga ini. Sebelum kami menyampaikan perbincangan tersebut, perlu kita ketahui bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya pendidikan itu tidak hanya bertumpu pada sekolah, melainkan pendidikan itu terpusat pada 3 hal yang disebut dengan tripusat pendidikan. Yang pertama, pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam lingkungan masyarakat,
Dan yang ketiga, pendidikan di lingkungan sekolah. Bahwasanya kita paham bahwasanya pendidikan itu tidak hanya transfer of knowledge, tidak hanya memindahkan ilmu, tidak hanya menyampaikan pengetahuan, lebih dari itu ada moral, ada karakter yang perlu dibangun oleh tripusat pendidikan tersebut. Maka pada kesempatan malam ini ya kami mengambil satu jalan ya pembahasan atau obrolan, yaitu terkait dengan pendidikan moral ataupun karakter yang bisa kita bangun di dalam lingkungan keluarga. Apalagi di saat pandemi seperti ini, tentu tantangannya akan semakin berat sekali. Tidak hanya di masa pandemi, karena di masa sekarang pun kita berada atau hidup di dalam dua dunia. Ya, sadar tidak sadar kita hidup di dalam dua dunia. Yang pertama adalah dunia nyata, yang kedua adalah dunia maya. Yang kedua dunia ini mau tidak mau akan membentuk karakter seseorang. Jika kemudian orang itu ya bisa memanfaatkan ke dunia ini, ya maka akan terbentuk karakter yang baik. Jika seseorang tidak bisa memanfaatkan kedua dunia ini dengan baik, maka tentu akan jauh seseorang dari harapan memiliki karakter yang bagus. Maka singkat saja akan kami sampaikan terkait dengan karakter ini. Ya, ada sebuah ungkapan bahasanya tanamlah gagasan, maka engkau akan memetik tindakan. Tanamlah tindakan, maka engkau akan memetik kebiasaan. Dan tanamlah kebiasaan, maka engkau akan memetik karakter. Jadi ini benang merah yang akan kami sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Ya, jadi kita akan mengobrolkan terkait dengan ini. Kadang orang mendengar kata karakter itu sulit untuk mengartikannya. Ya, tapi bolehlah kita malam hari ini mengartikan karakter itu sebagai sebuah kebiasaan yang bagus. Kebiasaan yang bagus yang dilakukan oleh seseorang, yang dilakukan secara terus-menerus, itulah yang disebut dengan karakter. Atau dalam Islam itu disebut dengan akhlak, itu sama. Dan ini pun diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Terdapat di pasal 3 disebutkan bahwa amanah pendidikan salah satunya itu membentuk pribadi ya yang memiliki karakter, ya, yang memiliki karakter. Artinya sekali lagi pendidikan tidak hanya melulu kemudian mengajari ilmu pengetahuan, tapi di dalamnya ada karakter. Yang ini tantangannya akan semakin sulit. Ya, berbeda dengan kemudian pengetahuan. Mungkin orang bisa mengajari 1 tambah 1 2 itu dalam waktu 5 menit atau 30 menit bisa. Tapi untuk mengajari seseorang untuk berperilaku, memiliki karakter dan itu bisa terus-menerus, itu perlu waktu. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, bangunan dasarnya akan kita bahaskan. Ya, yang pertama tadi disebutkan bahasanya, ya sebelum karakter itu ada gagasan. Ya, tanamlah gagasan, maka akan timbul atau akan kita memetik tindakan. Ya, gagasan ini apa? Gagasan ini adalah pengaruh ucapan yang kita sampaikan. Contoh kepada seorang anak, ya, kepada seorang anak. Ketika gagasan ini kita munculkan atau kita menyampaikan kepada seorang anak, ya, anak untuk rajin belajar. Kita sampaikan. Ketika anak nggak belajar, kita pun akan melakukan reaksi. Ya, sampai kemudian ketika kita bisa melakukan hal tersebut, ya, atau bahasa kita mungkin kita cerewet terhadap anak yang tidak sesuai dengan karakter yang diinginkan, maka insya Allah anak itu akan jadi. Tapi ketika anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter yang kita inginkan, kemudian kita diamkan, nah itu nanti anak akan melenceng lebih jauh. Maka jangan sampai ketika kita melihat anak atau siapa saja, ya, ketika melihat sesuatu yang dia melenceng jauh dari karakter yang kita inginkan, maka segera kita sampaikan gagasan kita, ya, kita nasihati. Jangan sampai kemudian kita
kita kalah, terus kita sampaikan. Karena ini modal karakter. Karena jika anak sekali lagi sudah ya melenceng jauh dari karakter, kemudian kita biarkan, maka tentu anak ini tidak memiliki karakter. Ya, contoh kecil yaitu tadi, ketika anak saatnya belajar, waktunya belajar, kemudian orang tuanya mendiamkan, seolah-olah anak ini dibenarkan oleh kedua orang tuanya. Jangan sampai ini terjadi. Ya, ketika anak harusnya belajar, nggak belajar, maka kita sebagai orang tua harus membangun ya tadi, ya membangun konsep, menyampaikan, ini belum pas. Ayo belajar dulu. Boleh nonton setelah belajar. Nah, jadi intinya gagasan itu harus kita terus sampaikan. Ya, bahasa Jawanya mungkin ya cerewet lah ya, atau gemati seperti itu. Akan sangat bahaya jika Bapak Ibu di rumah sekalian ketika sudah, mohon maaf, tidak memiliki ya greteh terhadap putra putrinya. Ya, justru greteh inilah ya dasar fondasi untuk membangun karakter. Ya, jika kita malah bosan sendiri dengan tingkah laku anak, sudah karakter itu sulit akan dibangun. Ya, maka terus kita greteh, kita cerewet terhadap anak yang memang sekali lagi belum sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Ketika kita sudah menyampaikan gagasan ini, ketika kita sudah menanamkan gagasan ini, insya Allah akan ya tumbuh dari diri anak, yaitu berupa tindakan. Tindakan apa? Tindakan yang sesuai dengan yang kita mau. Tindakan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh tadi, anak yang harusnya belajar tidak belajar, kita ingatkan, insya Allah anak akan belajar walaupun awalnya mungkin akan terpaksa. Keesokan harinya mungkin akan balik lagi, tidak mau belajar, bermain lagi, kita ingatkan lagi sampai belajar lagi. Terus sampai kemudian ini menjadi suatu pembiasaan yang bagus dan pada akhirnya menjadi sebuah karakter. Akan menjadi sebuah karakter. Tapi kalau kita sekali lagi kemudian ya mendiamkan anak ketika salah, ya maka tentu akan jauh dari karakter yang diinginkan. Maka syarat yang pertama yang harus dibangun di lingkungan keluarga adalah itu greteh, ya, atau cerewet bahasanya. Orang tua nggak boleh kemudian diam atau membiarkan. Kalau ini dibiarkan, lama-lama ya akan lebih sulit lagi. Maka sedari dini ya anak-anak kita berikan gagasan, ya kita berikan pemahaman. Bahasanya ketika anak salah ya kita sampaikan ini salah, harus diluruskan. Ya, ketika sudah pas kita kasih penghargaan. Jangan hanya ketika salah kemudian kita ya marahi. Tapi ketika benar kita diamkan, tidak kasih penghargaan. Ya, maka ini tidak seimbang. Ya, membangun karakter dengan seperti ini tidak seimbang. Itu yang pertama. Ya, tadi kita tanam gagasan, insya Allah akan kita petik tindakan. Ketika tindakan itu sudah dilakukan, maka tindakan itu akan berbuah menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang pada akhirnya akan menjadi sebuah karakter. Itu yang pertama yang mungkin Bapak Ibu sekalian ya bisa kita lakukan secara praktis. Kemudian yang kedua, hal yang bisa kita lakukan untuk membangun karakter di lingkungan keluarga tentu adalah uswah hasanah, teladan ataupun contoh yang terbaik. Bagaimana mungkin kita menghendaki putra-putri kita rajin belajar, gemar membaca, jika kita selaku orang tua kemudian malas belajar, malas membaca. Anaknya sedang belajar, orang tuanya nonton televisi. Tentu ini tidak akan nyambung. Ya, karena biar bagaimanapun ya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka
orang tua yang menginginkan karakter anak sebagai seorang yang pembelajar, maka mau tidak mau, ya, orang tuanya harus memberikan contoh untuk menjadi seorang pembelajar. Ya, ketika menghendaki anaknya rajin membaca, gemar membaca, maka orang tuanya pun harus kasih contoh, ya, untuk gemar membaca, ya, untuk rajin membaca. Contoh-contoh yang terbaik yang perlu kita perlihatkan. Sedangkan contoh-contoh yang buruk sebisa mungkin jangan pernah dilihatkan di hadapan putra-putri kita, ya, karena sekali putra-putri kita, ya, melihat contoh buruk, ya, orang tuanya, maka, ya, putra-putri kita akan merekam yang pada akhirnya pun akan meniru apa yang menjadi kebiasaan orang tua. Contoh kecil lagi, umpamanya ada orang tua yang menghendaki anaknya ini tidak merokok, ya, tidak merokok, tapi orang tuanya merokok. Ini bagaimana mungkin, ya, anaknya tidak merokok jika orang tuanya merokok? Ini contoh simpel saja, dan ini realita kehidupan kita di masyarakat. Mau tidak mau tumbuh kembang anak ini pada akhirnya besarnya nanti pun pasti akan menjadi seorang yang merokok, mengikuti kedua orang tuanya, pasti itu. Nah, jika orang tuanya ini pengen anaknya tidak merokok, ya jangan perlihatkan ketika umpamanya orang tua ini masih aktif merokok. Ketika merokok ya mungkin tidak di hadapan anak, ya, bisa di luar, jangan sampai kemudian dilihat oleh anak jika belum bisa berhenti, ya, jika belum bisa berhenti dari merokok. Ini contoh kecil, contoh simpel yang ini terjadi di kehidupan kita, ya. Jadi yang pertama tadi kita bangun terus, ya, gagasan atau gretek kita, cerewet kita untuk selalu, ya, mengingatkan kepada putra-putri kita. Yang kedua, orang tua harus jadi suri toladan, contoh yang baik, uswah hasanah bagi, ya, putra-putri kita. Dan yang ketiga ini yang sangat menentukan. Apa itu? Yaitu tadi yang di awal kami sampaikan, bahwasanya kita sekarang berada di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Kita selaku orang tua sudah gretek, sudah nasihati, sudah mengingatkan. Yang kedua, orang tua sudah semaksimal mungkin untuk memberikan contoh yang terbaik. Yang ketiga, jika si anak ini selalu bersama dengan gadgetnya dan kita tidak bisa mengontrolnya, maka ia terpengaruh oleh dunia mayanya. Ini yang menjadi penghancur ini, yang sangat luar biasa di kehidupan kita sekarang ini. Mau tidak mau kita mengalami tantangan ini, ya. Bagaimana orang tua sudah susah payah membangun, ya, karakter anak, memberikan contoh yang terbaik, ketika sudah, ya, bersama gadgetnya ini anak akan mengakses semua hal yang diinginkannya, mau baik mau buruk, semuanya akan terakses, ya, sampai pada akhirnya anak bisa terpengaruh, ya. Bagaimana coba anak-anak kita, ya, ketika ditanya idolanya siapa, ya mereka, ya, idolanya mungkin BTS, ya, K-pop dan lain sebagainya ya, Korea lah, ya, Korea seperti itu. Bahkan di profil-profil, ya, baik WA, Facebook dan yang lainnya pasti, ya, idola-idola mereka, ya, idola-idola mereka. Ini luar biasa. Ketika si anak ini sudah memiliki idola, maka apa yang dilakukan anak itu sesuai dengan apa yang diidolakan. Itu pasti dan itu rumus. Maka ketika tadi orang tua sudah, ya, memberikan konsepnya, sudah gretek ini itu, sudah memberikan contoh, ketika yang ketiga ini, ya, orang tua tidak bisa mengendalikan, anak pada akhirnya pun akan, ya, hancur karakternya, ya, karakternya akan hancur. Ini yang Masya Allah sangat luar biasa. Ini tantangan kita semuanya. Maka, ya, sekali lagi untuk zaman sekarang, apalagi pembelajaran kita adalah pembelajaran jarak jauh, mau tidak mau, ya, yang seperti itu, elektronik seperti itu harus hadir di dalam keluarga kita. Ya, dan setiap hari anak
pasti akan mengakses itu semua. Yang perlu kita perhatikan adalah pendampingan, pemahaman, memberikan pemahaman. Terus itu kita lakukan. Ya, terus kita lakukan. Ya, sembari kita memberikan penguatan keimanan. Ya, bahasanya ketika akses ini, melihat ini, ya kita sampaikan. Ya, kalau ini baik, ya silahkan diakses. Kalau ini buruk, jangan diakses, jangan dilihat. Terus seperti itu. Ya, karena dunia sekarang ada di genggaman anak, ya ada di genggaman anak. Mereka bisa mengakses apa yang mereka inginkan. Bahkan, ya ada kasus, ya anak kecil mungkin usianya di bawah 5 tahun, ya mereka bisa ya mendapatkan kata-kata yang sangat luar biasa yang itu tidak ada di lingkungan keluarga mereka. Ayahnya bagus, ibunya bagus, kakaknya bagus, tapi si anak ini bisa mendapatkan ya bahasa-bahasa yang tidak bagus itu dari mana? Ya dari internet, dari YouTube. Ya kemudian mereka sampaikan. Ya anak ini sampaikan, ini luar biasa. Ya bagaimana anak sampai mengucapkan, anak 5 tahun, di bawah 5 tahun sampai mengucapkan yang tidak pas untuk diucapkan, ya seumuran anak yang di bawah 5 tahun. Ya. Terkadang Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu tingkat kematangan, ya seksualitasnya itu ya melebihi batas usianya. Jadi ini terbukti karena ya mereka mau tidak mau sehari-harinya harus melihat konten-konten yang seperti itu. Ya, jadi tingkat kematangan ya seksualitas mereka itu melebihi batas usianya. Yang sebelumnya ya itu tidak dilakukan oleh generasi-generasi ya sebelumnya. Ya, usia-usia seperti itu. Tapi sekarang luar biasa. Anak SD itu kematangan ya seksual itu luar biasa. Mereka tahu ini, tahu itu, itu kalau tidak dikendalikan dengan baik ini membuat ya pikiran anak bisa rusak. Ya, ini penghancur yang sangat luar biasa. Ya. Dan ini pun menjadi tantangan kita, ya. Tantangan kita selaku orang tua yang mengajarkan putra-putri di kehidupan keluarga. Kalau sekarang ini masa PJJ, kami yakin, ya, Bapak Ibu sekalian, untuk masalah pembiasaan anak, karakter anak itu kurang disentuh. Karena terbatasnya, ya, keterbatasan jarak. Karena biar bagaimanapun guru itu tidak bisa digantikan dengan media apapun. Ya. Jadi ketika guru ini tidak bisa menyentuh ranah, ya, afektif anak, perilaku anak, ya maka anak ini tanda kutip akan lihat. Karena yang selama ini yang bisa disentuh dan bisa dijangkau adalah baru ranah kognitifnya, pengetahuannya. Kita terbatas. Berbeda kemudian jika kita bisa bertatap langsung. Di situ ada ikatan emosional ya antara murid atau siswa dengan gurunya. Ya, di situ ada kelekatan. Di situ anak bisa atau siswa bisa langsung melihat Bapak Ibu gurunya dan Bapak Ibu gurunya bisa memantau perkembangan perilaku anak, afektif anak. Ya, itu ketika ya masa tatap muka dulu sebelum ada pandemi ini bisa terarahkan dengan baik-baik. Ketika sudah masa pandemi ini itu tantangannya sangat luar biasa. Ya, jika pendidikan di lingkungan keluarga ini karakternya tidak terbangun, maka siapa lagi yang mau membangun pendidikan karakter ini? Kalau keluarga, orang tua hanya menaruh harapan besar pada pendidikan sekolah, tentu mustahil. Ya, mustahil. Karena apa? Terkadang di pendidikan sekolah, di lingkungan sekolah sudah diajarkan ini, itu, tapi kemudian di lingkungan keluarga bertolak belakang dengan apa yang sudah ditanamkan di sekolah. Artinya tidak ada kesamaan, ya belum ada kesamaan yang membangun karakter antara sekolah dengan
dengan keluarga. Belum lagi nanti di lingkungan masyarakat. Tapi alhamdulillah di lingkungan RW 06 ini insya Allah ada jam belajar masyarakat ini luar biasa. Ini merintis ya putra-putri kita untuk memiliki karakter, bisa belajar pada jam-jam yang sudah ditentukan. Nah, ini bagian dari karakter yang mencoba dibangun. Artinya dari kebiasaan ini terus dilakukan, pada akhirnya pun akan berbuah menjadi sebuah kebiasaan dan karakter yang baik, menjadi anak yang pembelajar. Asalkan orang tua, bapak ibu mendukung, ya, mendukung terhadap program ini. Ya. Mungkin seperti itu, Pak ya. Gambaran terkait dengan pendidikan karakter ini. Ya. Mungkin ada bapak ibu yang tadi chat. Oh, iya, kita beri kesempatan kagem bapak ibu yang mungkin ada yang ingin disampaikan. Kami beri kesempatan pertanyaan dari bapak ibu bisa melalui chat di Zoom kita, atau bisa langsung dengan di unmute dulu, kemudian nanti videonya juga kita tampilkan. Monggo, kalau mau langsung silahkan bergabung dengan kami, di unmute dulu, kemudian nanti videonya diaktifkan, silahkan pertanyaannya disampaikan kepada kami, ya insya Allah nanti Mas Dika akan menjawab apa yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Monggo, waktu kami berikan. Di chat nggak ada pertanyaan? Belum ada? Monggo, Bapak Ibu, kesempatan ini kesempatan emas yang jarang-jarang terjadi di RW 06 ini, Mas. Biar menambah wawasan, karena kita semua masih perlu belajar untuk mendidik anak-anak kita ini, agar di kemudian hari anak-anak kita bisa berperilaku seperti yang kita inginkan. Mungkin sambil menunggu ya. Ya. Untuk karakter ini memang bukan sehari dua hari atau sesuatu yang instan yang dalam waktu singkat bisa berhasil itu ya. Membangun pendidikan karakter itu hal yang perlu waktu lama ya, perlu waktu lama, kemudian perlu kesabaran ya. Jadi tidak serta-merta sekarang kita menyampaikan ini kemudian anak langsung bisa berubah, tidak bisa ya, karena membangun konsep itu perlu waktu yang lama, tidak mudah ya. Tidak mudah, tapi juga bukan sesuatu yang mustahil, harus selalu ya. Tapi memang pengalaman-pengalaman ini mungkin malam-malam ini gini, pengalaman kami di rumah itu, Mas, memang anak-anak kita itu tingkat kesulitan sekarang itu juga luar biasa ya. Kami pahami juga bahwa pendidikan jarak jauh itu mereka juga tidak bisa intensif lah. Tapi orang tua ini juga ternyata ada semacam ini, tantangannya itu gini. Harus ada faktor eksternal juga. Jadi kalau saya lihat itu misalnya faktor televisi. Ini kan faktor yang luar biasa. Di jam-jam belajar itu justru sinetronnya luar biasa. Nah, sementara orang tua kita ini ternyata pengikut setia di situ. Nah, itu yang mungkin menjadikan salah satu tantangan juga yang harus sama-sama, karena memang berkaitan dengan itu sudah di lingkungan-lingkungan
Kita kemarin ketika JBM di tingkat kelurahan itu juga salah satu yang dibahas itu. Jadi ada faktor dari aturan yang selama ini mungkin tidak ada. Jam tayang televisi itu, nah itu mungkin sudah ada, Mas. Itu pertanyaan dari Pak Mantri. Nah, ini salah satu tokoh masyarakat kita. Bagaimana agar anak tidak sibuk di dunia maya dan mau mengikuti nasihat orang tuanya. Nah. Baik, ini mewakili ya. Mewakili ya. Pertanyaan untuk mewakili semuanya, Bapak Ibu orang tua, saya kira kita memiliki permasalahan yang sama. Mungkin sebelum kami menyampaikan jawabannya, mungkin yang pertama kita harus menilai ke dalam diri kita dulu. Kira-kira kita itu masih enggak seperti yang anak lakukan, katakanlah sibuk dengan gadgetnya atau sibuk dengan dunia mayanya. Jangan-jangan anak sibuk dengan dunia mayanya karena melihat kita sibuk dengan dunia mayanya. Contoh kecil saja, ketika makan umpamanya, anak sedang makan, orang tua makan sambil balas WA. Ya anak otomatis akan ngikut. Itu yang susah. Kemudian jarang di situ ada interaksi secara langsung orang tua dengan anak. Yang sering kali kami jumpa adalah ketika anak main ya sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan dunia mayanya, orang tua pun sibuk dengan dunia mayanya. Maka sekarang dunianya itu yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh. Ya. Itu tantangan yang sangat luar biasa. Maka kata sebuah lagu dalam satu sinetron yang nggak usah kami sebutkan judul sinetronnya, paling semuanya sudah hafal, ya. Itu jauh di mata, dekat di doa. Itu nggak usah kami sebutkan ya, judul sinetronnya. Ibu-ibu ini khususnya paling ya tahu semuanya. Ya, ini seperti itu sekarang. Sekarang zamannya adalah yang dekat ya terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Itu yang pertama kita harus menilai diri dalam orang tua. Jika kemudian kita tidak, kok anak iya, kita telusuri. Ya, anak ini ya kira-kira ketika di rumah itu ada nggak kelekatan antara anak dengan orang tua? Jangan-jangan anak lebih asik dengan gadgetnya karena di dalam rumah itu ada kebosanan. Sehingga anak mencoba mencari hal yang membuat anak ini menjadi senang. Salah satunya bermain gadget. Maka komunikasi orang tua dengan anak ini sangat luar biasa. Ya. Apalagi tadi orang tua sudah tidak memberikan contoh yang dilakukan oleh anak. Kemudian bagaimana anak ini bisa dinasihati supaya mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Langkah yang pertama, ketika orang tua menginginkan anak mudah dinasihati itu jangan sampai anak itu dapat hal yang negatif dulu. Ya, artinya gini, jangan sampai anak itu sulit dinasihati itu gara-gara gadgetnya. Karena yang membentuk hati anak itu keras adalah gadget. Ini ada satu pengalaman ya, anak-anak sekolah ini ya. Awalnya sebelum PJJ ini itu anak ini mudah sekali dinasihati, diberikan nasihat nurut sama orang tuanya. Ketika masa pandemi, pembelajaran harus PJJ, mau tidak mau harus pegang HP, mau tidak mau harus dengan komputer, dengan internetnya, itu anak mulai terkontaminasi dengan dunia internet. Mendapatkan asupan-asupan yang negatif dari internet. Ketika anak sudah seperti itu, dinasihati mental semua. Ya, suruh jangan main game terus, tetap nggak mau main game, bahkan mencuri-curi waktu. Ada yang ketika orang tua sudah tidur, ya masih main, ngumpet-ngumpet, itu luar biasa. Ya, kita mungkin secara kasat mata bisalah menasihati anak, jangan main, setelah itu nggak main. Tapi ketika sudah tidak ada kita, mereka akan sibuk. Ini yang berbahaya sekali. Maka di sinilah mari kita
ya tanamkan kepada anak-anak kita keimanan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan sejak kecil. Ya, tapi yang lebih penting adalah jangan sampai ketika anak di rumah itu anak merasa tidak nyaman terhadap kehadiran kedua orang tuanya. Sudah seharian sibuk ditinggal kerja, ketika pulang sudah tidak diajak ngobrol, komunikasi. Akhirnya anak pelarian. Ya, gadget itu sebagian dari pelarian anak, ya, untuk mengisi kebosanannya. Ya, tentu ini terjadi di mana-mana, ya. Ketika ibu ayah pulang sudah ibu kesel, ayah juga capek, anak nggak tersentuh. Yang dipegang oleh ibu dan ayah ini apa? Ya HP, dunia HP. Dasarnya dalam keluarga itu adalah sama-sama, antara orang tua juga tidak memiliki kenyamanan, anak juga tidak nyaman. Akhirnya ya sudah, supaya anak anteng udah dikasih HP. Dan ini banyak, bahkan bayi-bayi kecil, Pak, itu dan tidak rewel nangis, kasih HP. Dan ini tidak terjadi pada zaman-zaman dulu. Mungkin dulu kalau ada bayi rewel dibikinkan gantungan, diayun-ayun, jadi tenang. Sekarang enggak, sudah kasih stop YouTube sudah selesai. Iya. Nah, ketika membangun karakter dengan seperti ini, besarnya pun pasti ya, luar biasa, ya. Yang selanjutnya yang mungkin perlu dipahamkan kepada kita semua adalah bahwasanya pendidikan itu kewajiban orang tua. Artinya gini, jangan sampai orang tua ngajari sesuatu larinya langsung YouTube, ngajari apa-apa larinya YouTube. Jadi orang tua tidak bisa ngajarkan langsung. Contoh umpamanya berhitung, ngajari anak berhitung, harusnya orang tua bisa langsung. Tapi karena orang tua mungkin apa ya nggak tahu ya faktor apa, itu dilarikan, ya lihat YouTube aja, lihat ya tata cara berhitung, belajar berhitung dengan YouTube. Akhirnya dari situ. Awalnya niatnya bagus. Ketika anak sudah bosan dengan itu, dia akan melihat hal yang lain yang ada di YouTube. Tidak semuanya harus kemudian ya diberikan tutorialnya di YouTube. Seandainya kita bisa ngajari anak membaca, ajari langsung. Karena itu akan lebih baik daripada melalui perantaraan ya YouTube. Mungkin itu. Caranya itu. Mungkin itu jawaban dari Mas Dika untuk pertanyaan Pak Sumantri tadi. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Bulis. Bagaimana membangun karakter yang sesuai budaya lokal, tetapi tetap dapat mengikuti kemajuan zaman? Iya, sebenarnya ini sama semangatnya dengan think globally, act locally. Jadi berpikir besar, ya, berpikir maju, tidak ketinggalan zaman, tapi aksinya aksi lokal. Ini seperti ini semangatnya, betul, ya. Untuk ranah-ranah ya pengetahuan memang harus kita ajari anak supaya update ya terhadap perkembangan zaman sekarang. Ya, betul. Untuk pengetahuan harus tinggi mungkin, ya luas mungkin. Tapi untuk karakter itu harus disesuaikan dengan budaya kita. Jangan sampai, mohon maaf, ya sudah knowledge-nya ya mohon maaf kurang luas, kemudian karakternya ikut-ikut luar, ya ikut-ikut dunia luar. Ini yang bahaya, ya. Jadi kalau sudah seperti ini berarti tidak bisa menseleksi dengan baik mana yang harus diikuti dan mana yang tidak. Kita punya kearifan lokal. Ya, kita punya kearifan lokal. Sebagai contoh. Sekarang itu kan budaya anak-anak muda kita kan kalau makan ya, karakter ya, makan itu kan melihat orang luar negeri. Makan itu mesti di tempat-tempat atau di restoran yang bagus-bagus. Ya. Tetapi cara berpikirnya itu mohon maaf ya
mereka sebagai seorang yang terjajah secara karakter, tapi tidak bisa mengembangkan pola pikirnya. Kita dijajah sebagai seorang yang selalu konsumtif, tapi tidak mau produktif. Ini pola-polanya seperti itu. Jadi kearifan lokal ditinggalkan, ya. Kemudian wawasannya up to date-nya itu bukan pada aspek knowledge, pengetahuan yang bersifat katakanlah keilmuan, tapi lebih pengetahuan yang bersifat yaitu tadi bukan membangun karakter, tapi malah meruntuhkan karakter. Coba karakter sekarang. Anak kalau lewat depan orang tua dulu itu pasti apa? Merundukkan. Gitu? Yeah. Tapi sekarang anak depan orang tua itu sudah biasa. Ini yang hilang kearifan lokal ini. Termasuk guru, coba guru zaman dulu. Ada guru zaman dulu nasihati anak itu merunduk, nggak berani apa-apa. Tapi sekarang coba ada guru nasihati anak melawan, malah tambah mendelik. Nah, ini kan kearifan lokal yang hilang. Iya, iya. Mereka ikut siapa? Ya mereka ikut ya tontonan mereka. Ikut tontonan mereka. Maka kita memilih tontonan untuk dijadikan tontonan ini suatu hal yang sulit ya. Apalagi tadi seperti yang dengan di awal bahasanya ketika orang tua sudah terjebak pada sinetron sampai pada akhirnya anak pun ikut-ikut melihat sinetron padahal itu jam belajar masyarakat. Nah ini ya real di kehidupan kita. Mungkin kebanyakan ibu-ibu, walaupun bapak-bapak juga banyak. Ya, ibu banyak, bapak-bapak banyak, sudah. Ya sama ya. Nanti di depan televisi nangis-nangis. Ya, melo-melo seperti itu. Anaknya jadi ikut-ikutan nangis. Ya. Sudah nggak belajar sampai tengah malam, ya sudah selesai. Kalau sudah selesai, mungkin orang tua kan bisa. Kasihlah. Maksudnya gini, anak nonton televisi boleh nonton, mungkin dikasih waktu. Kalau jam-jam belajar ataupun masuk sekolah ya jangan televisi mati dulu. Mungkin pas malam-malam libur itu baru disetelkan. Ya apa-apa, asal kemudian kita dampingi. Ya mau nggak mau karena anak kita hidup di zaman sekarang ya mereka bersamaan dengan teknologi seperti ini harus mengikuti. Tapi yang lebih penting adalah kita berikan pendampingan. Jangan sampai kemudian kita lepaskan mereka. Mungkin itu. Terima kasih. Itu jawaban dari Mas Dika. Berikutnya pertanyaan dari Pak Wawan. Pak Hirwan. Beliau ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Kami persilakan Mas Wawan, monggo langsung. Wah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dika. Ini mau nggak mau memang kita hadapi saat ini adalah terjadinya degradasi dari karakter anak. Jadi mungkin tadi Pak Dika ngendiko bahwa karakter itu dibangun dalam waktu yang terus-menerus dan dalam waktu yang lama. Tapi kenyataannya dalam 3 semester ini telah terjadi lompatan luar biasa, lompatan yang justru menurun dalam karakter anak-anak. Nah, di mana mereka terhadap orang tua itu rasa hormat dan ketaatannya berkurang, kemudian rasa rasa untuk spirit factor-nya itu berkurang juga. Jadi seperti anak saya kelas 6 SD saat ini dalam 3 semester ini sangat-sangat menurun dalam bisa saya katakan segala aspeknya. Nah, kita sendiri juga bingung karena memang mau nggak mau anak sekarang tidak bisa lepas dari gadget karena pembelajarannya semua secara daring. Nah, bagaimana kiat-kiat yang mungkin bisa Pak Dika
berikan kepada kita semua untuk mengatasi hal tersebut. Karena anak sekarang itu disiplinnya berkurang. Jadi misalnya ada Google Meet, mereka video dimatiin. Maka kelihatan aktif di hadir, tapi sebenarnya anaknya cuma tiduran. Nah, hal-hal seperti itu yang sangat di mana orang tua karena juga kesibukan lainnya tidak bisa 100% untuk bisa memantau kegiatan anak. Kemudian kalau malam juga masih banyak tugas, yang mana itu secara daring juga, sehingga kita kadang-kadang untuk memantau susah. Anak ini belajar mengerjakan tugas atau nyambi-nyambi buka konten lainnya. Nah, itu yang kendala yang kita alami saat ini. Mungkin ada solusi dari Pak Dika untuk hal-hal tersebut, karena ini waktu juga berjalan menjelang akhir semester, dan yang kelas 6 seperti anak saya udah menjelang ASPD, ini tinggal berapa hari lagi. Mungkin ada pesan-pesan khusus sehingga kami sebagai orang tua bisa membekali anak kami untuk menjadi yang kita cita-citakan. Mungkin itu Pak Dika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan ya, Ketua RW kita, terima kasih. Memang yang pertama perlu kita garis bawahi bahwasanya anak itu ternyata lebih cerdas dari orang tua. Apalagi di dunia IT seperti ini, ya kita akui anak itu lebih cerdas dari orang tua. Yang kedua, pada masa-masa PJJ seperti ini, kami perhatikan itu anak mengalami kekosongan jiwa, ya, kekosongan asupan jiwa. Karena apa? Selama ini yang disasar itu adalah ranah kognitif, terus kognitif, pengetahuan, sampai lupa ranah ya afektifnya, sikapnya. Sehingga tidak heran tadi disampaikan Pak Firmawan bahwasanya anak-anak kita itu kurang peka terhadap orang tua, sopan satunya, masya Allah, jauh dari yang diharapkan. Padahal orang tua tidak pernah memberikan contoh seperti itu. Tapi kenapa anak seperti itu? Kalau kami amati adalah anak itu kekurangan asupan jiwanya, kurangnya nasihat-nasihat. Yang mungkin nasihat itu yang harusnya bisa diberikan oleh Bapak Ibu guru, tidak bisa diberikan oleh Bapak Ibu guru. Karena orang tua secerdas apapun orang tua itu belum tentu bisa berhasil memberikan pengajaran kepada putra-putrinya. Maka putra-putrinya kemudian disekolahkan atau diajarkan. Dalam dunia hasanah Islam pun seperti itu. Para ulama itu, ya ketika punya anak, anaknya itu tidak bisa diajar langsung. Mereka mencarikan guru. Itulah hebatnya guru yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Ya. Jadi ketika anak-anak kita ingin ya memiliki respect, maka kita sentuh adalah hatinya, kita berikan ya nasihat-nasihat seperti itu. Mungkin kalau orang tua memberikan nasihat malah jadi patuh. Ya, anak itu seringkali ketika dinasihati orang tua malah patuh. Maka langkah terbaik adalah Bapak Ibu guru. Ya, tapi sekarang PJJ-nya Bapak Ibu guru terbatas. Hanya mengejar target supaya materi pembelajarannya selesai. Kemudian untuk yang ranah afektifnya diserahkan orang tua sudah. Dalam keadaan seperti ini kami melihat orang tua dan sekolah saling menyerahkan. Ya, artinya anak ya di tengah-tengah tidak bisa jalan. Ini tentu ya, tantangan pendidikan kita saat ini ya. Kalau kita hanya kemudian keberhasilan pendidikan diukur dari nilai, insya Allah banyak anak-anak yang pintar secara nilai. Tapi kan nggak hanya itu, pendidikan itu tidak hanya sekedar nilai. Pendidikan lebih dari itu adalah tentang karakternya, tentang sikapnya, ya, membangun sikap supaya ya dengan orang tua punya sopan santun, ya. Ini yang hilang, ya.
atau ketika dinasihati orang tua kemudian bisa nurut melaksanakan apa yang menjadi nasihatnya. Ini pun ya sekali lagi yang kita sentuh adalah ya hatinya si anak. Ketika hanya menyentuh ya kognitifnya, ya anak itu akan pandai untuk berdebat, berargumentasi dengan orang tuanya. Nah, maka hal yang paling penting adalah yaitu kita tidak hanya menyentuh ranah kognitifnya, tapi kita juga menyentuh ranah afektifnya anak. Caranya gimana? Ya mau tidak mau, jika kita sebagai orang tua tidak bisa, ya maka kita perlu bantuan dari seorang guru, ya dari seorang guru untuk bisa menyampaikan, ya menyampaikan pendidikan karakternya, pendidikan moralnya terhadap anak ini, ya. Dan yang tidak kalah penting untuk kita selalu mendoakan, ya anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang ya qurrata a'yun, ya menjadi Amin. yang ketika dipandang itu menyejukkan hati orang tua. Tapi sebagai orang tua sekali lagi jangan kemudian kita hanya berpikiran pragmatis. Oh, anak itu ya kalau sekolah yang penting pinter, nilainya bagus. Ya itu jangan hanya jangan seperti itu. Lebih dari itu targetkan ya memiliki tingkah laku yang baik, memiliki disiplin yang bagus, ya. Disiplin dalam segala hal, disiplin dalam pembelajaran, disiplin dalam ibadah, kemudian juga tanggung jawab. Ini kan tidak bisa, ya sekali lagi tidak bisa diajarkan sekali dua kali. Maka orang tua itu harus selamanya gelaten ini tadi. Ya jangan sampai orang tuanya yang kalah. Ya kalau orang tuanya kalah, dinasihati sekali belum mau, 2 kali belum mau, 3 kali belum mau, 4 kali belum mau. Kok orang tua kalah, ya sudah, wassalam. Tapi harus ada harapan. Seandainya yang ketiga belum bisa, mungkin yang keempat belum bisa, mungkin yang kelima terus sampai betul-betul ya anak itu tanda kutip jelek sendiri. Dan akhirnya mengikuti apa yang disampaikan atau dinasihatkan oleh orang tuanya. Nah, supaya kita diberikan kekuatan seperti itu, ya mau tidak mau dengan ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan memohonkan kepada Allah doa supaya menjadikan anak-anak kita ya saleh dan soleha, menjadi anak yang penurut seperti itu. Sekali lagi mengajarkan anak, kemudian anak dileskan ini itu ya untuk mencapai target di ranah kognitifnya itu sekali lagi bukan sesuatu yang salah, bagus. Namun harus diikuti dengan afektifnya, harus sikapnya ini disentuh sekali lagi. Ya, jika Bapak Ibu guru belum bisa menyentuh sikapnya, maka orang tuanya, pendidikan di masyarakatnya ini harus bersama-sama. Ya, karena pendidikan itu tidak hanya menyentuh ranah kognitif, tapi juga ada afektif dan psikomotornya. Apalagi sekarang untuk anak-anak sudah jarang olahraga, ya mereka tambah bosan lagi. Makanya larinya sekali lagi hanya gadget yang membuat ya mereka menjadi senang. Ya, coba kita carikan hal-hal yang sekiranya bisa mengalihkan sedikit perhatian lah, supaya anak tidak bangun tidur pegang HP, ya kemanapun pegang HP sekarang, makan pegang HP, tidur pegang HP, duduk pegang HP, sambil ngobrol pegang HP. Nah sekarang coba kita lihat orang ngobrol sambil HP, ya orang tidak dihargai sekarang. Masih fotografi semua sudah dengan HP, luar biasa. Dan maka seandainya bisa di dalam lingkungan keluarga orang tua bisa mencarikan kegiatan-kegiatan anak yang itu tidak melulu dengan HP, itu akan lebih bagus. Ya, mungkin itu. Begitu jawabannya Pak Wawan. Ya. Bisa membagi pembelajaran bagi kita semua. Ya, semoga ada pencerahan. Terima kasih Pak Duka. Kita semua berusaha untuk menjadikan anak-anak kita qurrata a'yun kan. Dan intinya itu sebenarnya kita sebagai orang tua diberikan amanah kan untuk menjadikan anak-anak kita qurrata a'yun. Yes, semoga di waktu yang ke depan ini kita sama-sama bisa mensikapi
keadaan pandemi ini sehingga anak-anak kita secara karakter tetap terbangun dengan ya kita tadi harus greteh itu memang harus greteh itu tadi. Jangan sampai mau nggak mau memang harus itu. Walaupun kadang-kadang ya namanya anak dengan orang tua dan anak dengan guru kan beda. Mereka anaknya tetap beda. Nah, sebagai orang tua ya kita harus sabar untuk greteh itu tadi kembali. Jadi mungkin itu Pak Dika, matur nuwun atas semua saran-sarannya. Nyuwun ngapunten saya tidak bisa hadir ke SIP karena ada kegiatan lain ini. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Wawan. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Rudi. Beliau menanyakan, ketika kegiatan pendidikan dilakukan secara daring, di mana yang terjadi lebih banyak hanyalah proses pembelajaran atau transfer pengetahuan tadi, apakah ada yang bisa menjamin siswa mendapatkan pendidikan karakter dari kedua orang tuanya sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh institusi pendidikan? Nah, monggo, Mas Dika. Baik, Pak Rudi, betul sekali ini ya. Di masa pembelajaran jarak jauh seperti saat ini mungkin kalau dipresentasikan mungkin bisa 90 banding 10. Jadi 90 untuk pengetahuannya, kemudian yang 10 itu untuk karakternya ataupun sikapnya. Itu kalau yang di mungkin sekolah ya. Kemudian peran orang tua ketika membangun karakter anak di lingkungan keluarga, apakah bisa menjamin orang tua bisa melakukannya? Tentu jaminan itu tidak ada. Tetapi usaha itu harus dilakukan. Artinya gini, masa anak usia SD itu masa di mana anak ini lebih nurut kepada gurunya ketimbang orang tuanya. Orang tuanya, SD ya? SD. Masa SD itu adalah masa di mana anak lebih nurut dan lebih mau mendengar apa yang disampaikan gurunya ketimbang orang tuanya. Artinya seandainya kita pengen memberikan pesan kepada anak, yang pesan itu mungkin kita tidak bisa menyampaikannya, kita bisa lewatkan kepada Bapak Ibu guru. Kita bisa lewatkan kepada Bapak Ibu guru. Karena dengan itu mudah-mudahan si anak ini bisa menerimanya. Nanti ketika anak itu sudah beranjak remaja, usia SMP, maka akan beralih lagi pengaruhnya, bukan guru, tetapi teman sebaya yang akan mempengaruhi mereka. Ucapan temannya yang akan lebih didengarkan daripada orang tua dan gurunya. Maka sebagai orang tua kita harus tahu dengan siapa anak kita bermain. Jangan sampai kemudian kita tidak tahu, karena akan bahaya. Ketika kita bisa tahu dengan siapa anak itu bermain, kita bisa menyampaikan pesan itu kepada temannya untuk disampaikan kepada anak kita. Nah, tentu sekali lagi, Bapak, untuk jaminan memang tidak bisa menjamin. Karena sekali lagi, ketika orang tua sudah memberikan pendidikan karakter yang baik, ketika anak ini lagi pegang HP, sudah berseluncur di dunia maya, ya sudah. Hilang di luar pengawasan kita. Karena kita tidak bisa melihat apa yang dilakukan anak, apa yang dilihat anak. Berbeda di dunia nyata. Di dunia nyata kita lihat anak. Apa yang dilakukan anak kita lihat. Tapi ketika anak sudah berselancar di dunia maya, kita tidak bisa melihat anak sedang melakukan apa. Itulah payahnya kita. Maka perlunya pendampingan. Ya, perlunya orang tua itu selalu greteh, selalu terus jika memang tidak sudah disampaikan. Dan langsung berat. Kenapa? Mesti padu. Mesti padu. Ya, kalau orang tua mesti padu. Maka ya itu tadi. Ya. Jadi antara keluarga, antara sekolah memadukan pesan apa yang sekiranya pas untuk disampaikan anak, kita lewatkan kepada Bapak Ibu gurunya. Untuk disampaikan kepada anak supaya antara pendidikan sekolah dengan rumah pas, antara yang dibutuhkan anak di rumah ya itu pas. Maka bagus sebenarnya ketika ya orang tua itu bisa menyampaikan kendala-kendala dalam melakukan pendidikan karakter di rumah, dan itu diketahui oleh Bapak Ibu gurunya.
Sehingga dengan seperti itu Bapak Ibu guru bisa menyampaikannya walaupun melalui daring ya, melalui daring Zoom ataupun Google Meet seperti itu. Bisa itu. Yang penting ada komunikasi. Ya, jadi bagus juga seandainya wali kelas ataupun sekolah itu menampung apa-apa yang sekiranya menjadi permasalahan anak di rumah seperti itu. Karena sekali lagi orang tua sama sekali ya pada masa usia SD ini menjadi tanda kutip ya orang yang ucapannya tidak begitu pengaruh kepada anak. Ya. Yang lebih berpengaruh, yang akan lebih didengar adalah Bapak Ibu guru. Dan anak pada usia SD ini akan lebih cenderung ketika melihat orang tua itu mau kasih contoh, ya, mencontohkan, menjadikan uswah hasanah itu. Ya, kalau nasihat-nasihat saya kira kadang ya easy going ya, cuma dengar ya masuk telinga kiri keluar telinga kanan sudah bla. Mungkin hanya ngantuk-ngantuk sambil pegang HP sudah. Tapi sekali lagi jangan sampai kita biasakan anak ketika kita sedang nasihati anak, kemudian anak pegang HP, kita biarkan, harus kita nasihati, nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena sekarang kecenderungannya hal yang seperti itu sudah lumrah, biasa. Termasuk umpamanya kita ngobrol dengan orang sebelah kita sambil main HP itu hal yang lumrah sekarang ya. Padahal itu tidak sopan sebenarnya, tidak sopan. Orang di sampingnya ngajak ngobrol, kok malah main HP. Kan tidak menganggap orang yang ada di sebelahnya. Jadi, tapi sekarang sudah kelihatannya sudah malah membudaya. Ini yang tidak boleh kita biarkan. Ada seperti ini yang kelihatannya remeh-temeh sepele, yang kalau kita biarkan ini akan ya itu tadi karakternya menjadi mundur seperti yang disampaikan Pak Wawan itu. Ya. Mengalami degradasi ya. Degradasinya mundur yang sekian karena pembiaran seperti itu biarkan makan sambil HP itu harus dinasihati karena ini tidak pas, tidak sesuai, tidak fokus seperti itu. Gitu? Mungkin itu ya Pak ya. Kurang lebihnya Pak Rudi tadi. Gitu Pak Rudi. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir ini karena mengingat waktu yang sudah menunjukkan jam 9 ya. Ini dari Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dika. Pendidikan karakter untuk anak ini kira-kira mana yang harus didahulukan? Iya. Ilmu dulu atau adab? Baik. Monggo. Kami klasifikasikan dulu jenjangnya. Kalau SD kelas 1 sampai kelas 3 itu perbandingannya 80-20. 80 karakter, 20 ilmu. Pengetahuan atau ilmu. Ya. Kalau kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah naik lagi, ya. 60-40. Ya, 60 karakter, 40-nya ilmu. Kalau jenjang SMP itu sudah mulai 50-50. Ya, jadi 50 karakter, 50 ilmu. Jenjang SMA nanti yang 60 ya ilmu, 40 karakter. Nah, ini yang kuncinya adalah di pondasi SD ini. Jika di SD ini karakternya tidak bisa tercapai dengan baik, maka ke atasnya pun akan sama. Kenapa? Karena membangun karakter jika tidak dari kecil itu akan susah luar biasa. Akan susah sekali. Karena karakter itu akan mudah dibentuk ketika anak usia sekolah dasar. Paling mudah. Karena dogma-dogma yang kita sampaikan akan lebih mudah harusnya diberikan kepada anak ketimbang anak sudah besar. Contoh ginilah, contoh kecil umpamanya. Anak dari kecil biasa makan dengan tangan kiri umpamanya. Dari kecil biasa, ketika di usianya sudah dewasa, sudah besar, ingin dirubah, susah. Itu contoh ya, contoh karakter seperti itu. Yang paling kecil, yang paling ringan, sudah terbiasa diajari dengan tangan kiri, sampai besar akan tangan kiri. Pertanyaan juga bisa dibalik, kenapa kita selama ini makannya dengan tangan kanan? Karena dari kecil sudah diajari dengan tangan kanan. Coba kalau suruh makan tangan kiri, nggak mau. Gitu. Maka hal yang paling penting tadi, yang paling pokok adalah ya bangunan karakter itu ada di sekolah dasar.
yang kami sebutkan tadi ya, 80, 20, 60, 40. Jadi itu porsinya yang ideal, dan ini pun diamanahkan ya dalam pendidikan kita seperti itu. Ya, tapi kan memang dalam realisasinya ya belum tercapai ya. Malah lebih menonjolnya yang ilmu knowledge-nya, ya, yang knowledge-nya pengetahuannya atau ilmunya seperti itu. Mungkin itu Pak. Oh, yeah. Itu jawaban dari Mas Dika, Pak Andi. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita. Yeah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 8 menit. Ini 8 menit kita korupsi. Mungkin pertemuan hari ini memang dicukupkan, tetapi sebelumnya kami sudah menjanjikan tadi di awal bahwa akan ada door prize, dan door prize pada malam hari ini ada 4, dan diundinya tadi sudah sama panitia sudah dikopiok di belakang tadi. Dan yang mendapatkan undian nomor 1 Pak Wawan, kemudian nomor 2 Pak Rudi, nomor 3 Pak Sumantri, dan nomor 4 Pak Andi. Jadi mungkin door prize-nya nanti diambil atau diantar ya? Oh, diantar, ini door prize-nya diantar dengan gosen mungkin ya. Mungkin untuk Pak Andi bisa memberikan alamat kepada kami biar kami bisa mengantar ke dalamnya nanti. Bisa via chat atau mungkin via chat aja ya. Nanti Pak Andi bisa ngetik alamat lengkapnya. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Mas Dika sebagai narasumber kita yang memberi pencerahan kepada malam hari ini, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bergabung di dalam Zoom pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa dengan protokol kesehatan, karena di masa-masa pandemi ini hanya itu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Karena kesehatan, kalau kita bisa mengikuti protokol kesehatan, maka semua bisa terbentuk community yang sehat di lingkungan warga RW 06. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan. Kemudian kami memberi kesempatan kepada seluruh peserta untuk membuka videonya agar bisa difoto bareng-bareng. Sebelum acara ini ditutup, kita buka. Ada berapa ratus peserta ini? Oh, ada 18 peserta. Jadi monggo semuanya dibuka videonya biar bisa kita abadikan. Sudah semua dibuka? Belum. Ada yang belum dibuka? Monggo videonya. Ada yang belum dibuka, siapa namanya, Mas? Mas Seno? Bu Siska, monggo dibuka saja. Putri Sulistiawati. Mbak Anti. Pak Seno sama Bu Siska, monggo dibuka. Pak Rudi. J, sudah? Siap? 1, 2, 3. Sampun? Satu kali lagi, J. Diulang. 1, 2, 3. Sampun? Terima kasih semuanya. Kami atas nama tim JBM RW 06 mengucapkan terima kasih kepada Yayasan SIP Indonesia, SD Muhammadiyah Sapen, juga kepada narasumber kita, Mas Dika. Jangan kapok, Mas Dika. Mungkin nanti ada di lain waktu kita bertemu. Jadi, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan apabila ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan selama Zoom ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Oh. Saya pas pandemi, pas saya purna, jadi saya nggak pengalaman. Beliau ngajar di SMA 3. Oh, saya nggak